Jadi manusia tuh ada terbagi 4. Yang pertama, manusia itu ada nang dicipta oleh Allah untuk mengabdi kepadanya dan untuk surganya. Ini adalah golongan para nabi, para wali, dan orang-orang saleh sampai meninggal dunia. Jadi orang ini mulai lahir hanya taat saja sampai meninggal dalam keadaan taat. Berarti orang ini termasuk golongan pertama, yaitu mereka yang dicipta oleh Allah untuk mengabdi dan untuk surga. Yang kedua, ada orang yang dicipta oleh Allah bukan untuk mengabdi kepada Allah, tapi untuk surganya Allah. Inya selama hidup di dunia, inya kada ada mengabdi lawan Allah, tapi inya dicipta oleh Allah untuk surganya Allah. Ini adalah orang-orang yang kafir, orang-orang maksiat, namun menjelang akhir hayatnya inya berislam. Orang-orang maksiat menjelang akhir kehidupannya inya tobat. Ini orang nih seumuran kafir, begitu hendak mati inya bersahadat, menyembah berhala, macam-macam. Begitu inya hendak mati masuk Islam, surga nih tuh. Di Quran, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan wahai kekasihku Muhammad bagi orang-orang kafir, iyantahu, jika mereka berampih bakafir, yughfar lahum ma qad salaf, diampuni bagi mereka apa yang terdahulu daripada kafirnya itu. Banyak kisah-kisah itu orang nang asal kafir, begitu hendak mati bersyahadat. Ada orang seumuran maksiat, begitu hendak mati tobat, Allah ampuni. Bahkan ada kisah kalau orang yang sudah membunuh berapa? 99 nikong sudah dibunuhnya. Datang rahib. Wahai rahib, aku ini membunuh 99 nikong sudah. Mun aku tobat diterima Allah lah tobat. Ujar rahib, udah kau lagi neraka. Neraka. Jadinya ala aku 99 nikong, bunuhnya pulang si rahib itu. Jadi genap 100. Nah, datang pula orang alim. Wahai orang alim, nah aku membunuh 100 nikong. Amun aku tobat diterima Allah tobat. Ujar si alim, diterima benar. Nyaman mendengar. Asal hendak tobat saja, asal hakun tobat saja Allah terima. Nah, menangka itu je si orang tadi, aku hendak tobat kayak apa? Nah, je si alim ngaran ikam ni are hendak tobat, jujur tobat. Tempatnya ikam diam itu kada baik, kampungnya kada baik, lingkungannya kada baik. Ikam mesti keluar daripada kampung itu. Pergilah ikam ke kampung nang di Subarang sana. Di situ tempat orang-orang baik. Makanya tulak ke situ, di tengah jalan mati. Nah, abutnya ini malaikat na abut. Ujar malaikat azab, ini roh ke neraka ke bawah. Karenanya kada ada sedikit pun beramal beribadat. Datang malaikat rahmat, ujar malaikat rahmat, ini roh jatahku. Karena ini ada niat untuk tobat kepada Allah. Hanya anak niat saja. Nah, akhirnya Allah kirim malaikat nang sebagai hakim, nang memutusakan nih. Jadi ujar malaikat nang sebagai hakim nang memutusakan itu, ujar malaikat kita ukur mana nang taparak. Bila masih taparak kampung nang inya maksiat nang katuju membunuhi orang itu, maka ini roh sagan malaikat azab.
Bila tapara kampung nang di situnya hendak tubat, maka ini roh sagen malaikat rahmat. Maka diukur jaraknya. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada bumi, Tuhan balingkup ikam. Maka daerah nang cagaran ditujunya tadi, nah bekis balingkup artinya beparak, bakariut. Akhirnya begitu dia taparak kampung nang hendak ditujunya kurang lebih sekilan aja bakariutnya. Akhirnya diputuskanlah roh itu orang jatah daripada malaikat rahmat. Roh itu orang jatah malaikat rahmat. Jadi artinya orang itu diampuni Tuhan dan masuk dalam golongan orang-orang yang dapat rahmat kasih sayang Tuhan. Jadi yang kedua itu. Nang ketiga, ada orang nang dicipta oleh Tuhan untuk mengabdi, tapi bukan untuk surga. Ini dicipta oleh Tuhan untuk mengabdi, tapi bukan untuk surga. Ini contoh seperti Bal'am bin Ba'ura, seperti Barsisa. Ini beribadat seumur hidupnya. Begitu hendak mati, bermurtad. Begitu hendak mati, keluar dari Islam. Artinya seumur hidupnya mengabdi lawan Allah, tapi bukan untuk surganya Allah. Ada orang beribadat seumur hidup, hendak mati, bermurtad, berarti orang tuh kada sagan surganya Allah. Mudahan kita kada termasuk golongan yang ini. Yang keempat, ada orang yang dicipta oleh Allah tidak untuk mengabdi dan tidak untuk surga. Itulah orang-orang yang artinya nang kafir, sekalipun walaupun sekali ini artinya dahinya kada pernah sujud kepada Allah. Mati dalam keadaan kafir, sehingga ini mencium surga aja kada. Mencium bau surga aja kada. Artinya ini ditempatkan di nerakanya Allah. Mulai di dunia ini kada tahu di Allah, kada tahu mengabdi lawan Allah. Ini asik dengan artinya kehidupan dunianya aja. Akhirnya mati dalam keadaan kafir, maka orang ini golongan keempat yang dicipta bukan untuk mengabdi dan bukan untuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita takutan nih. Kalau suul khatimah nih, takutan kita. Alhamdulillah saat ini kita diberi Allah petunjuk untuk mengabdi. Kita sembahyang, kita puasa. Alhamdulillah kita diberi Allah taufik hidayah untuk menuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu. Alhamdulillah. Tapi kita kada tahu akhir kehidupan kita. Kita kada tahu akhir kehidupan kita. Nah, apa hikmahnya bahwa akhir kehidupan itu dirahasiakan Tuhan? Sekira kita jangan ujub dengan ibadah kita. Innamal a'malu bil khawatim. Inti daripada amal ibadah kita tuh ya kesudahannya. Kita saat nang ini baik. Tapi jangan sampai karena kita merasa diri kita ini orang baik, lalu kita ujub dengan kebaikan kita. Lalu kita menjadi sombong dengan kebaikan kita. Lalu kita memandang rendah orang-orang yang maksiat kada seperti kita. Orang-orang yang kada kawa taat, kada kawa beribadat seperti kita pandang rendah, kita pandang hina. Kita kada tahu akhir kehidupan kita.
Kita kada tahu kesudahan daripada kehidupan kita. Kita kada tahu. Sementara orang-orang nang saat ini maksiat, saat ini katuju berbuat dosa, kita kada tahu akhir kehidupan inya. Barangkali saat nang ini inya maksiat, saat ini nya katuju berdosa, menjelang akhir kehidupannya inya tobat. Maka inya ahli surga. Sementara kita saat nang ini kita taat, saat ini kita berbuat kebaikan, kita kada tahu akhir kehidupan kita. Barangkali menjelang kehidupan kita Allah rubah hati kita, naudzubillah tsumma naudzubillah, sehingga kita katuju maksiat. Nah, jadi hikmahnya nang apa itu rahasia Allah nih. Rahasia Allah, akhir kehidupan itu rahasia Allah. Hikmahnya nang apa? Mati disembunyikan Tuhan. Sakira orang-orang nang taat jangan ujub dengan ketaatannya, apalagi sombong dengan ketaatannya. Satu. Yang kedua, akhir kehidupan itu dirahasiakan Tuhan. Sakira kita jangan sampai memandang rendah orang-orang nang maksiat saat nang ini. Karena barangkali saat ini mereka maksiat, saat ini mereka katuju berbuat dosa, barangkali di akhir kehidupan mereka tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bukaannya kayak itulah, jangan dibalik. Artinya memandang ke diri kita nang saat ini melakukan taat, jangan sampai kita ujub dengan ketaatan dan ibadat yang kita gawe nih. Karena kita kada tahu akhir kehidupan kita. Nah, ketika memandang orang lain berbuat dosa, jangan sampai dihina, direndahkan, dicap itu orang celaka. Jangan. Kita kada tahu akhir kehidupan itu orang. Nah, jadi kayak itu memandang tuh jangan terbalik. Artinya maitihi saurang katuju berbuat dosa. Aku ini katuju berbuat dosa. Barangkali kena aku hendak mati la ilaha illallah surga. Salah nih tuh. Ketika melihat orang taat nih. Wah ini tuh taat, ada mesti surga lagi. Barangkali kini hendak mati bakapir. Nah itu karena terbalik memandang nih tuh. Sisi pandang nang tabalik ngarannya tabalik. Nah, itu. Jadi ngetakan tuh ini hikmahnya nih hikmahnya apa? Rahasia Tuhan nih, akhir kehidupan ini jadi rahasia Tuhan. Saya kira orang-orang taat jangan ujub apalagi sombong dengan taatnya. Ketika melihat orang-orang maksiat jangan dihina, jangan dicap, itu pasti celaka. Artinya kita tetap memandang kebaikan lawan orang lain. Artinya saurang ini memandang ke saurang jahat, memandang ke orang itihi kebaikan aja pada orang.